Tanggal 14 Desember, hari ke-349. Refleksi dan penyembahan. Melangkah dalam ketekunan. Iman sejati bukan hanya berani memulai, tetapi setia menyelesaikan perjalanan sampai akhir. Refleksi. Penulis kitab Ibrani memang tidak menyebutkan namanya. Namun, arah dan tujuan pesannya sangat tegas dan penuh pengharapan. Kelahiran baru di dalam Kristus bukanlah garis akhir, melainkan garis start. Setelah seseorang mengenal Kristus, panggilan berikutnya adalah bertumbuh menuju kedewasaan rohani dan membangun relasi yang semakin dalam, matang, dan utuh dengan Yesus. Karena itu, Anda diperingatkan agar tidak tergoda untuk kembali pada kehidupan lama sebelum mengenal Kristus, seolah-olah masa lalu menawarkan sesuatu yang lebih baik. Yesus selalu lebih baik dari malaikat, lebih baik dari Musa, lebih baik dari Yosua, dan lebih baik dari sistem keimaman. Ia memberikan perjanjian yang lebih baik, pengorbanan yang lebih sempurna, pengharapan yang lebih teguh, dan perhentian yang sejati. Itulah sebabnya penulis Ibrani dengan penuh keyakinan berkata, "Yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik." Ibrani pasal 6 ayat 9. Ketika Anda terus melangkah maju menuju kedewasaan di dalam Kristus. Jalan iman ini bukan jalan yang asing. Ia telah lebih dahulu dilalui oleh para teladan dan martir perjanjian lama yang hidupnya menjadi saksi tentang iman yang bertahan. Melalui kisah mereka, Anda diajak memahami kebenaran yang membebaskan, bahwa barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani pasal 11 ayat 6. Adorasi. Pernahkah Anda menyelesaikan suatu perjalanan panjang yang terasa melelahkan, namun memuaskan ketika akhirnya sampai di tujuan? Mungkin perjalanan itu bukan lari maraton sejauh 42 km, tetapi bisa berupa proses hidup yang panjang, penuh tantangan, dan menuntut ketekunan. Sebagian besar orang lebih menyukai hasil yang cepat, namun kehidupan iman tidak pernah dirancang sebagai perlombaan jarak pendek. Kehidupan Kristen bukan spirit, melainkan maraton. Bagi Musa, maraton itu berlangsung selama 120 tahun. Dari istana Mesir, padang Midian, kembali ke Mesir, hingga akhirnya mencapai perbatasan tanah perjanjian di Moab. Bagi Nuh, iman diwujudkan melalui ketaatan membangun bahtera selama puluhan tahun meski dicemooh dan tidak dipahami. Bagi Abraham, iman berarti menunggu 25 tahun sampai janji Tuhan tentang seorang anak digenapi. Tidak satu pun dari mereka berlari cepat, tetapi mereka terus melangkah. Dan iman yang bertahan inilah yang membuat kesaksian mereka tetap hidup sampai hari ini. Aplikasi. Ketika Anda memikirkan teladan iman yang bertahan di sekitar Anda, siapa yang muncul dalam ingatan? Mungkin itu seorang pendeta yang dengan setia melayani dan memberitakan firman Tuhan selama puluhan tahun. Sepasang suami istri yang memilih bertahan dan bertumbuh bersama di tengah badai pernikahan. Seorang misionaris yang melayani ladang Tuhan dalam kesunyian dan keterbatasan.
seorang guru sekolah minggu yang terus mengajar generasi demi generasi dengan kasih yang tidak pudar. Mengapa tidak mengambil waktu hari ini untuk menghormati kesetiaan mereka? Sebuah pesan singkat, panggilan telepon, atau ungkapan terima kasih sederhana dapat menjadi penguatan besar bagi mereka. Hidup mereka adalah gambaran nyata dari kebenaran Ibrani pasal 12 ayat 1-2. Dan melalui penghargaan Anda, mereka akan tahu bahwa ketekunan mereka tidak sia-sia dan bahwa jejak iman mereka sedang Anda ikuti dengan sungguh-sungguh. Demikian renungan hari ini. Untuk mendengarkan pembacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang ditampilkan di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.